Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Saya yakin kalian tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anak, pertemuan yang lalu tema 1 kita belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan pada hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita awali dulu ya dengan membaca doa bersama-sama. Baca bismillah saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, terima kasih. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut, yaitu tentang daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari telur. Kemudian setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ya ciptaan Tuhan. Selanjutnya, kalian menuliskan dengan bahasa kalian sendiri, tahap demi tahap tentang daur hidup kupu-kupu. Oke anak-anak? Sudah Bu Guru persiapkan untuk kalian belajar menulis kalimat sesuai dengan gambar yang ada. Akan tetapi, kita sebelum menuliskan sebuah kalimat, kita bernyanyi kupu-kupu dulu yuk. Kalian masih ingat waktu kita di TK? Kita bersama-sama ya menyanyikan lagu kupu-kupu. Wahid, Isnain, Salas. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Hinggaplah sayapmu, merasa lelah. Nah, kalian bisa menirukan di rumah ya. Anak-anak, perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Coba perhatikan. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda-beda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua binatang tersebut. Ada juga orang yang tidak berani, seperti pada gambar berikut ini. Juga Bu Hiso nggak berani loh memegang katak loh. Nah, sekarang tugas dari Bu Hiso adalah
Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Oke, anak-anak? Anak-anak, untuk berikutnya yaitu kita belajar tentang pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Ayo, siapa yang tahu? Contohnya penyakit apa? Ya, contohnya penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Iya kan? Nah, siapa di antara kalian yang sudah pernah demam berdarah? Nah, untuk itu kasih tahu ayah bunda untuk hati-hati, rajin-rajin menguras kamar mandi. Oke, anak-anak? Berikutnya kita kali ini belajar tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Anak-anak, apa sih yang termasuk tumbuhan tuh ya? Yuk, coba kita sebutkan. Tumbuhan itu adalah seperti ada pohon pisang, ada bawang merah, bawang putih. Nah, cara tumbuhnya itu berbeda-beda loh. Ada pohon jeruk, mangga. Oke, untuk itu kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang perkembangan daur ulang tentang hewan. Untuk kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangan biakan tumbuhan itu ada berbeda-beda. Ada yang secara alami, ada yang dengan tunas. Nah, nanti kita belajar bersama-sama. Untuk kali ini, Bu Guru akan menerangkan perkembangbiakan alami, yaitu dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, anak-anak, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal beberapa atau berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Anak-anak, selanjutnya kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Yuk kita perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini, yaitu ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ada embrio, calon tumbuhan baru. Dan yang berikutnya selimut biji, yaitu melindungi biji agar bisa tumbuh dengan bagus.
Berikutnya kita belajar memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Anak-anak tadi sudah belajar tumbuhan dengan biji. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, anak-anak, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Pertemuan pada pagi hari ini sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan. Bu Isa haturkan terima kasih. Sampai jumpa anak-anak, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke anak-anak? Yuk kita akhiri dulu pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Dadah anak-anak, sampai ketemu besok hari ya.